Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan mengenai progres tugas besar kami, yaitu studi kasus Supermart. Untuk anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Satrio Haji Nugroho. Saya Meta Anastasia. Saya Muhammad Rizky Prawiro. Saya Gustira Haryani. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan mengenai studi kasus kami akan dipresentasikan oleh Gustira. Jadi kami membahas tentang Supermart. Supermart adalah salah satu swalayan terbesar yang ada di Kota Tangerang. Supermart menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, peralatan rumah, elektronik, hingga pakaian. Setiap harinya ada ratusan pelanggan yang datang berbelanja dan melakukan transaksi di kasir. Dari situ kami mulai menganalisis sistem dan aturan bisnis yang berlaku di Supermart. Next. Pada Supermart, kami mengidentifikasi beberapa aturan bisnis. Yang pertama adalah produk dan supplier. Supermart menjual berbagai produk yang dibagi dalam kategori seperti makanan, minuman, barang elektronik, dan lainnya. Setiap produk disuplai minimal oleh satu supplier, namun satu supplier juga bisa memasok lebih dari satu produk. Produk juga memiliki barcode unik untuk pelacakan stok. Selanjutnya ada aturan tentang pelanggan dan member. Di Supermart, pelanggan bisa berbelanja sebagai pelanggan biasa atau sebagai member. Kalau menjadi member, pelanggan akan mendapatkan kode unik dan bisa mengumpulkan poin dari setiap transaksi. Satu pelanggan hanya bisa memiliki satu kartu member dan pendaftaran member bersifat opsional. Lalu yang berikutnya ada transaksi. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan, meskipun pelanggan bisa Selanjutnya ada transaksi. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan, meskipun pelanggan bisa tidak memiliki member. Setiap transaksi mencatat tanggal transaksi, total pembayaran, serta daftar produk yang dibeli. Lalu yang terakhir ada restock produk. Jika stok suatu produk habis atau menipis, Supermart akan melakukan restock produk dari supplier. Setiap restock memiliki nomor unik serta tanggal restock yang dilakukan. Satu restock dapat berisi banyak produk yang dipasok oleh satu supplier. Setiap detail restock menyimpan jumlah produk yang dipesan, jumlah yang diterima, dan harga pembelian per unit. Lalu ada entitas dan atribut. Di dalam entitas produk memiliki atribut yaitu produk ID, produk name, produk kategori, produk price, dan produk stok. Lalu ada entitas supplier. Di dalam entitas supplier memiliki atribut yaitu ada supplier ID, supplier name, supplier address, dan supplier kontrak. Lalu untuk entitas customer itu memiliki atribut customer ID, customer name, customer kontak, customer email, dan customer status. Lalu ada entitas member memiliki atribut yaitu member ID dan member point. Untuk entitas order itu memiliki atribut yaitu supplier ID, supplier name, supplier address, dan supplier kontak. Lalu ada entitas restock yaitu memiliki atribut restock ID, restock date, dan untuk entitas detail restock itu memiliki atribut detail restock ID, restock order quantity, restock receive quantity, dan restock price. Untuk entitas detail order itu memiliki atribut order detail ID, order quality, price per unit, dan subtotal order. Lalu yang terakhir ada entitas barcode, itu memiliki atribut yaitu barcode ID dan produk status. Lalu ada relasi dan kardinalitas. Supplier memiliki relasi pada produk, yaitu kardinalitasnya one to many. Yaitu satu supplier dapat menyuplai banyak produk, tetapi satu produk hanya berasal dari satu supplier. Lalu
Customer itu memiliki relasi dengan order, yaitu kardinalitasnya one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya memiliki satu pelanggan. Lalu yang ketiga itu adalah order memiliki relasi dengan order detail dengan kardinalitas yaitu one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya milik satu pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya relasi dan kardinalitas terhadap produk dan order detail, yaitu dengan kardinalitasnya dengan one to many, yaitu 1:n atau satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi, tetapi satu detail transaksi hanya terkait dengan satu produk. Lalu customer memiliki relasi dengan member dengan kardinalitas 1 to 0 or 1 atau 1:0 atau 1, yaitu satu pelanggan bisa memiliki kartu member atau tidak. Lalu yang keenam yaitu member memiliki relasi dengan order dengan kardinalitasnya yaitu one to many, di mana 1:n yaitu satu member bisa melakukan banyak transaksi. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan bacanya. Restock menuju dengan restock detail atau bisa disebut one to many, karena satu restock bisa memiliki banyak detail restock. Produk ke restock detail atau bisa disebut one to many, karena satu produk bisa masuk dalam banyak transaksi restock. Yang ke-9, barcode to product atau biasa disebut one to one. Satu barcode hanya untuk satu produk. Yang terakhir, produk ke barcode, one to many. Satu produk bisa memiliki banyak barcode untuk setiap itemnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPM, diagram modalitas. Jadi dalam relasi antar entitas yang telah kami definisikan, beberapa di antaranya memiliki modalitas atau partisipasi yang menggambarkan apakah suatu entitas wajib atau opsional terlibat dalam suatu relasi. Contohnya bisa dilihat pada gambar relasi customer to member. Di sini kita lihat bahwa pada sisi member terdapat simbol lingkaran yang berarti modalitasnya opsional. Artinya, tidak semua customer harus menjadi member. Sesuai dengan business rule bahwa pendaftaran menjadi member adalah pilihan. Sebaliknya, kita lihat contoh pada gambar relasi order to order detail. Di relasi ini tidak terdapat simbol lingkaran ataupun tegak lurus, yang artinya relasi ini tidak memiliki modalitas khusus, atau bisa dikatakan semua keterlibatan entitas bersifat umum, tanpa syarat wajib atau opsional. Dengan menambahkan modalitas pada relasi yang relevan, kita bisa menggambarkan realita bisnis supermarket dengan lebih akurat, seperti opsional menjadi member atau kewajiban bahwa satu order pasti memiliki detail produk. Baik, berikutnya yaitu pembahasan mengenai logical data modeling diagram yang telah kami buat. Yang pertama-tama yaitu pada entitas customer ID akan didefinisikan sebagai primary key atau kode unik dan deklarasi atribut yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Meta. Lalu customer ke dalam member itu member memakai customer ID sebagai origin key dan member ID sebagai primary key-nya. Lalu di dalam order terdapat dua origin key, yaitu customer ID yang sebelumnya dan juga order detail ID. Nah, untuk primary key-nya sendiri yaitu merupakan order detail ID. Nah, lalu untuk order ke dalam order detail yaitu di sini menggunakan order ID sebagai origin key dan juga produk ID sebagai origin key-nya. Dan untuk primary key-nya dideklarasikan sebagai order detail ID sebagai primary key. Lalu di sini ada entitas supplier. Di entitas supplier ID-nya didefinisikan sebagai primary key. Lalu untuk produknya sendiri atau entitas produk ID dideklarasikan sebagai primary key dan supplier ID
didefinisikan atau dideklarasikan sebagai origin key. Lalu entitas barcode ID dideklarasikan sebagai primary key dan juga produk ID yang sebelumnya dideklarasikan di sini dideklarasikan sebagai origin key dalam barcode. Lalu detail restock di sini detail restock ID dideklarasikan sebagai primary key dan restock ID dan juga produk ID dijadikan sebagai origin key. Lalu di sini ada entitas restock ID dideklarasikan sebagai primary key dan juga detail restock ID dijadikan sebagai atau dideklarasikan sebagai origin key. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.